Kunci orang berusaha itu sebenarnya satu, jangan pernah memikirkan modal. Apapun bentuknya, dalam bidang apapun, jenengan harus real menjalani tanpa memikirkan modal dulu. Yang penting jalan punya 3 kunci, niat, nekat, dan tekad. Itu kita jalani, kita eksekusi. Jangan pernah mengeluh apapun yang terjadi, karena setiap usaha itu tidak ada yang berjalan mulus. Ya, nama saya perkenalkan Dovitri Wahyudi, panggilan sehari-hari saya Opi. Saya mulai berkarir mencoba membuka peluang usaha Opik Motor yang bergerak di bidang variasi dan spare part. Saya buka 2 toko. Toko yang pertama Opik Motor 1 yang beralamatkan di Wadas, Jalan Daerah Jimin, Triti Sleman, tepatnya di sebelah Pasar Unit 1 Sleman. Dan Opik Motor yang kedua sekarang telah hadir dan buka di Jumeneng Kidul, RT 1, RT 6, RW 21, Sumberhati Matu Sleman, tepatnya di depan toko sembako Bu Marno. Awal mula usaha saya bergerak sekitaran dari tahun 2005-2006, dan waktu itu saya berawal dari spare part bekas. Jadi saya keliling dari pasar ke pasar, dan waktu itu saya punya inisiatif untuk menyewa lahan kas desa, tepatnya di Padukan Wadas. Waktu itu Pak Dukuh atas nama Pak Tugiat, dan saya mensewa sepeta tanah dengan ukuran kurang lebih 3x3. Jadi selama proses pembangunan itu paginya saya keliling dari pasar ke pasar, dari pasar Sleman, Cebongan, Wates, Bodean, dan ya saat door to door dari pasar ke pasar gitu. Beranjaknya setelah itu dari 2008 sampai ke 2008 usaha itu saya lepas dan saya limpahkan terhadap teman saya, kerabat saya, karena waktu itu posisi teman saya posisi pengangguran, dan saya tarik untuk membantu di usaha saya. Di 2008 itu teman saya bernamakan Dwi Haryanto, yang beliau yang beralamatkan di Mblunya Trimulyo Sleman. Beliau saya pasrahkan untuk mengelola usaha saya kecil-kecilan di bidang spare part bekas-bekas, dan saya waktu itu dinas di Dinas Perhubungan Jawa Barat. Waktu itu saya tinggal di akhir pengangkatan 2009 saya resign dari Disub, dan saya kembali lagi ke Sleman, dan saya mulai untuk menekuni usaha saya. Di 2009 saya tekuni, saya baru punya inisiatif lagi, saya akan mengembangkan di bidang yang lainnya. Waktu itu saya mengembangkan di toko kaset. Jadi saya satu unit toko untuk barang-barang bekas, satunya lagi toko kaset, dan satunya lagi menginjak ke variasi yang baru. Dan itu berjalan sampai kurang lebih di tahun 2011 saya punya inisiatif lagi untuk mengembangkan di toko yang lebih permanen ya. Dan di situ saya mulai menabung dan memberanikan diri untuk menyewa sebuah kios. Dan waktu itu sewa kiosnya per tahun kurang lebihnya 5 jutaan. Dan saya untuk memberanikan diri mengeplur untuk mencoba untuk di toko permanen, karena waktu itu memang lahan kas desa itu diambil kedinasan pasar untuk direnovasi, dibentuklah pasar unit 1 Sleman. Modal usaha awal saya waktu itu punya uang 100.000, dan teman saya yang saya suruh mengelola itu punya uang kurang lebihnya 80.000, dan waktu itu saya gabungkan dengan angka 180. Saya berpikir ini mau tak bikin usaha apa lah, dan waktu itu saya spontanitas dari uang 180.000 saya belanjakan karpet 1,5 meter. Itu waktu itu di klinik depan PMI, di minimarket itu saya beli karpet sekitar 1,5 meter, dan sisanya saya belanjakan charger HP di SL itu di dekat Pasar Keranggan, dan beberapa sisa dari modal itu untuk cadangan untuk beli bensin dan operasional lainnya. Total karyawan untuk sementara bagian dalam itu ada 3, mekanik 4. Jadi totalnya 7, dan di cover dengan saya dan istri saya sendiri. Jadi ya kurang lebihnya 9 dengan istri saya. Kunci orang berusaha itu sebenarnya satu, jangan pernah memikirkan modal. Tapi kata kuncinya satu, niat, kedua nekat, ketiga tekad. Ketika jenengan ada punya niat,
berarti jalan belum sampai ke tekad, karena itu baru diangan-angan jenengan. Jadi apapun yang Anda pikirkan itu jangan pernah memikirkan keuntungan dulu. Jadi apa yang ingin jenengan jalankan jangan pernah memikirkan keuntungan dan modal. Jadi apapun bentuknya, dalam bidang apapun jenengan harus real menjalani tanpa memikirkan modal dulu. Yang penting jenengan punya 3 kunci: niat, nekat, dan tekad. Itu kita jalani, kita eksekusi. Jangan pernah mengeluh apapun yang terjadi, karena setiap usaha itu tidak ada yang berjalan mulus. Bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang melihat tayangan ini, harus subscribe channel konten YouTube Prima Arta. Banyak sekali cerita-cerita anggota keusahaan yang bergabung di Prima Arta. Sangat luar biasa, Prima Arta telah memberikan kesempatan terhadap kemitraan usahanya. Dari Prima Arta sangat mensupport dari secara banyak real tentang finansial, bisa dengan bergabung di Prima Arta, ataupun secara mentalitas. Memang pembentukan ke Prima Arta, perhatian terhadap wirausaha itu sangat luar biasa. Terima kasih Prima Arta yang telah banyak membantu kami.